Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clemencia Devita Kini, biasa disapa Devi. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Maling Kundang. Pada zaman dahulu, hiduplah sebuah keluarga miskin di daerah pesisir pantai. Si ayah bekerja ikut kapal para pedagang untuk mencukupi kehidupan mereka. Keluarga itu memiliki seorang anak lelaki yang masih kecil, bernama Maling Kundang. Maling Kundang anak yang rajin. Dia membantu setiap pekerjaan ibunya untuk meringankan beban orang tua, sehingga ibunya sangat sayang pada Maling Kundang. Pada suatu hari, sang ayah Maling Kundang pergi berlayar. Namun setelah itu sudah tak terdengar lagi kabar beritanya. Sudah bertahun-tahun berlalu, ibu Maling Kundang kini bekerja keras sendiri untuk menghidupi dirinya dan membesarkan si Maling. Melihat hal itu, Maling Kundang yang masih belia merasa sangat kasihan. Dia bertekad untuk bekerja, merantau dan kelak pulang membawa harta yang banyak untuk ibunya. Melihat Maling yang begitu rajin, sang nahkoda kapal menjadi sangat tertarik. Dia berniat mengajak Maling berlayar dan bekerja di kapalnya. Maling pun merasa sangat senang karena mimpinya untuk berlayar dan merantau ke negeri seberang. Dia langsung berlari pulang untuk meminta izin pada ibunya. Setelah itu, Maling Kundang langsung memberitahukan kabar baik ini kepada ibunya. Dengan berat hati, ibunya melepas anak semata wayangnya itu. Ingin rasanya menahan Maling untuk pergi. Namun karena melihat tekad Maling yang begitu kuat, sang ibu tak kuasa melarangnya. Kata ibunya kepada Maling, agar Maling berhati-hati di tanah rantau dan selalu rendah hati kepada semua orang, dan tidak boleh melupakan Tuhan yang Maha Kuasa. Maling akan selalu ingat nasihat ibunya. Kelak Maling akan pulang membawa harta yang banyak. Maling akan menjadi orang kaya sehingga ibu tidak usah lagi bekerja. Kata Maling berpamitan diiringi air mata ibunya. Setelah hari itu, setiap hari ibu Maling selalu berdiri di pantai, memandang cakrawala, berharap Maling segera pulang. Setiap ada kapal yang singgah, ibu Maling selalu berlari, menghampiri, berharap anaknya ada di kapal itu. Namun selalu saja kekecewaan yang dia dapat, anaknya tidak ada di kapal itu. Bertahun-tahun berlalu, ibu Maling masih menunggu kepulangan anaknya dengan setia. Dia selalu berdiri di tepi pantai, memandang cakrawala di pagi dan sore hari, berharap anaknya segera pulang. Hingga pada suatu hari, para penduduk tampak ramai berlari-lari ke pelabuhan. Ibu Maling Kundang yang saat itu sudah tua dan sakit-sakitan bertanya pada salah seorang penduduk. Ternyata di pelabuhan tengah, pelabuhan sebuah kapal yang sangat mewah dan besar. Pemilik kapal tersebut adalah seorang pemuda yang tampan dan kaya raya. Mereka membawa barang dagang yang sangat banyak. Mendengar hal itu, ibu Maling langsung ikut berlari menuju pelabuhan. Langkahnya terlihat lemah dan tertatih-tatih karena tubuh
tubuh yang sangat rentah dan sakit-sakitan. Setelah sampai di pelabuhan, terlihat banyak sekali orang-orang berkumpul. Di atas kapal terlihat sepasang muda dengan pakaian mewah sedang membagi-bagikan uang pada mereka. Betapa gembiranya hati Ibu Malin, karena begitu dia melihat, dia sangat yakin bahwa pemuda gagah itu adalah anaknya. Dia dapat langsung mengenalnya berkata, tanda lahir yang dimiliki Malin. Segera Ibu Malin naik ke atas kapal dan memeluk si Malin. Namun perlakuan Malin sungguh di luar dugaan. Dia melemparkan perempuan tua itu hingga terjengkang. Siapa kau? Berani-berani mengotori baju yang mahal ini, bentak Malin. Malin, ini aku ibumu. Kini kau benar-benar sudah jadi orang kaya, nak. Kini ibu sangat senang. Kamu sudah pulang, kata Ibu Malin. Tak disangka wanita dengan pakaian lusuh itu adalah ibunya yang sudah lama dia tinggalkan. Benarkah pengemis ini ibumu? Bukannya kamu anak yatim piatu? Ternyata dia masih hidup sebagai pengemis, kata istri Malin Kundang dengan nada ketus. Karena malu dengan istrinya, Malin Kundang akhirnya membantah dan berkata bahwa itu adalah pengemis yang hanya mengaku-ngaku sebagai ibunya untuk mendapat uang lebih. Lalu Malin Kundang meminta awak kapal untuk mengusir dengan kasar dan segera mengangkat saut dan berlayar meninggalkan tempat itu. Menerima perilaku yang sudah keterlaluan dari anaknya, Ibu Malin Kundang merasa sangat kecewa. Rasa sakit di hatinya sungguh tiada terkira. Akhirnya dia berdoa pada Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, Engkaulah yang Maha Adil dan mendengar setiap doa hamba-Mu. Jika benar dia bukan Malin anakku, maka berilah dia keselamatan dan kebahagiaan. Tapi jika dia benar-benar Malin Kundang anakku yang telah lama pergi, maka aku kutuk dia menjadi batu. Seketika langit yang tadinya cerah menjadi gelap. Angin berhembus kencang dan datanglah hujan badai menerjang kapal itu. Petir bersatu, ombak mengamuk. Melihat hal itu, Malin menjadi sangat menyesal semua perbuatannya. Namun, minta maaf kini sudah terlambat. Tiba-tiba kapal mewah itu dihantam petir yang besar hingga pecah berkeping dan karam. Dan konon Malin Kundang berubah menjadi sebuah batu karena berani durhaka pada ibunya.